Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pertemuan kita ini kita akan membahas terkait dengan Al-Khulafa'ur Rasyidun, penerus perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada bab ini kita akan mempelajari terkait dengan 4 khalifah yang para pejuang yang meneruskan perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab, kemudian khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi 4 khalifah ini pada bab ini kita akan mempelajari. Kemudian kita masuk pada materi kita masuk pada khalifah yang pertama, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Dikenal juga dengan seorang yang bijaksana dan tegas. Jadi dia memiliki julukan bijaksana dan tegas. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Miladiyah atau Masehi. Yang nama aslinya adalah Abdullah ibnu Abu Quhafah. Mendapatkan gelar As-Siddiq karena dia selalu berkata benar. Jadi dia mendapatkan gelar As-Siddiq yang selalu berkata benar. Bukan itu saja, Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang yang as-sabiqul al-awwalun, yaitu orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam, sehingga dia mendapatkan gelar pula as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama masuk Islam. Ketika Abu Bakar As-Siddiq memeluk agama Islam, maka seluruh harta dan jiwanya dikorbankan untuk agama Islam, untuk berjuang di agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Dinul Islam. Memperjuangkan agama Islam bersama dengan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu saja, ketika Abu Bakar As-Siddiq memeluk agama Islam, mendapatkan berbagai macam cacian, rintangan oleh para musuh-musuhnya karena dia mengikuti agama Islam. Sehingga kemudian dia dibenci oleh orang-orang yang non-muslim. Akan tetapi Abu Bakar tetap setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, dia pun mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun rintangan yang dihadapinya sangatlah berat, perjuangan yang sangat luar biasa untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah di bumi Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq memberikan contoh yang sangat baik untuk kita contohkan, karena dia selalu berkorban, mengorbankan jiwa dan raganya untuk kejayaan umat Islam. Maka kita sebagai generasi lanjut haruslah kita memiliki sifat seperti Abu Bakar As-Siddiq.
rela berkorban jiwa dan raganya demi kejayaan umat Islam dari hasil perjuangan beliau bersama para sahabat, bersama para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dinul Islam sampai pada diri kita semua. Kemudian selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Adapun program-program yang terkenal pada zamannya adalah yang pertama adalah memerangi orang-orang yang keluar dari Islam atau orang-orang yang murtad. Kenapa? Karena ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka ketika itu banyak yang kemudian keluar dari agama Islam, sehingga program dari Abu Bakar As-Siddiq ini memerangi orang-orang yang keluar dari Islam atau dikenal dengan orang-orang yang murtad. Itu program yang pertama. Kemudian program yang kedua adalah memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Jadi Abu Bakar As-Siddiq juga memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Ini merupakan program yang sangat baik, memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga adalah memerangi orang-orang yang mengaku nabi atau nabi palsu. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat di muka bumi ini, kemudian digantikan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian banyak orang yang mengaku sebagai nabi. Padahal nabi yang terakhir adalah baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah diangkat jadi nabi dan rasul, tidak ada lagi nabi sesudahnya. Ketika ada, maka itu masuk kategori nabi yang palsu. Jadi inilah tiga program yang sangat terkenal di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dia menjadi khalifah yang pertama menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian khalifah yang kedua, Umar bin Khattab, memiliki julukan tegas dan pemberani. Jadi dia sangat tegas dan pemberani. Khalifah yang kedua ini Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Umar dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy. Kemudian Umar bin Khattab memiliki julukan yaitu Al-Faruq. Artinya orang yang bisa membedakan antara kebaikan dan kebatilan. Jadi dia memiliki julukan Al-Faruq, orang yang bisa membedakan antara kebaikan dan kebatilan, antara kejahatan dan keburukan, kebaikan dan kejahatan mampu membedakan.